Malam itu sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Aldi duduk di sofa, menatap layar TV yang menyala tanpa benar-benar menonton. Ayahnya belum pulang. Seperti biasa, tugas malam membuat pria itu jarang ada di rumah. Di kamarnya, seorang wanita tengah sibuk membereskan tempat tidur. Laras, ibu tiri Aldi. Wanita berusia 32 tahun itu baru menikah dengan ayahnya setahun lalu. Sejak pertama kali masuk rumah ini, Laras selalu bersikap baik. Ia tidak seperti ibu tiri di cerita dongeng, tidak jahat, tidak kasar. Justru sebaliknya, Laras adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ayahnya pergi kerja, Aldi selalu merasa suasana rumah berubah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan Laras yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dan malam ini, Aldi akan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Aldi berusaha mengalihkan pikirannya. Namun, suara langkah kaki di belakangnya membuat tubuhnya menegang. Laras baru saja keluar dari kamarnya. Wanita itu mengenakan daster panjang berwarna biru muda. Rambutnya digulung ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya. Aldi menelan ludah. Ia tidak mengerti kenapa suasana berubah setiap kali ayahnya tidak ada di rumah. Laras tersenyum lembut. Belum tidur, Aldi? Aldi mengangguk pelan. Belum ngantuk, Tante. Laras tertawa kecil. Udah berapa kali Tante bilang, jangan panggil Tante. Panggil aja Ibu. Aldi terdiam. Meski sudah 1 tahun menikah dengan ayahnya, ia masih sulit memanggil Laras dengan sebutan itu. Bukan karena tidak menghormatinya, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Laras duduk di sofa, berjarak 1 meter darinya. Ayahmu pulang jam berapa? Tanyanya lembut. Aldi melirik jam. Mungkin jam 2 atau 3 pagi. Laras mengangguk pelan. Tangannya menyentuh permukaan sofa, jemarinya menari-nari di atas kain bludru itu. Matanya tidak menatap layar TV, tetapi menatap Aldi. Apa kamu gak pernah merasa rumah ini terlalu sepi? Tanya Laras tiba-tiba. Aldi mengernyit. Maksudnya? Laras tersenyum tipis. Setiap malam, hanya kita berdua di rumah. Ayahmu selalu sibuk. Aku kadang merasa kesepian. Jantung Aldi berdegup lebih cepat. Suara Laras begitu lembut, nyaris seperti bisikan. Ia tahu wanita ini bukan ibu kandungnya, tapi seharusnya tidak ada alasan baginya untuk merasa tegang seperti ini. Kalau merasa kesepian, Tante bisa telepon ayah. Aldi berusaha mengalihkan pembicaraan. Laras tersenyum samar. Iya, tapi beda. Hening. Aldi merasa suhu ruangan turun beberapa derajat. Atau mungkin justru sebaliknya. Ia tidak yakin. Yang jelas, malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Kemudian, Laras bangkit dari sofa. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air dingin. Saat kembali, ia membawa 1 gelas tambahan dan menyerahkannya pada Aldi. Minum dulu, biar gak tegang, ucapnya pelan. Aldi menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ada sesuatu dalam suasana ini yang membuatnya sulit bernapas. Dan ia tidak menyadari bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Sesuatu yang akan mengubah hubungan mereka selamanya. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut di luar rumah, menggoyangkan tirai tipis di ruang tamu. Aldi masih duduk di sofa, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Laras juga belum beranjak ke kamarnya. Ia hanya duduk, memainkan jari-jarinya di tepian gelas teh hangat yang sejak tadi belum disentuh. Suasana terasa aneh. Sepi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani mereka. Aldi. Suara Laras memecah keheningan. Aldi menoleh. Iya, Tante. Laras tersenyum kecil. Kamu tahu nggak? Sejak pertama kali kamu datang ke rumah ini, aku merasa ada yang berbeda. Aldi mengernyitkan dahi. Beda gimana, Tante? Laras menatapnya, matanya menyimpan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Aku merasa kamu membawa sesuatu yang baru di rumah ini. Rasanya seperti ada kehangatan yang selama ini hilang. Aldi menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Laras yang membuatnya sedikit gelisah.
Laras menghela napas. Kamu udah besar sekarang, ya? Dulu, waktu pertama kali lihat kamu, masih anak-anak. Aldi tersenyum kaku. Iya, Tante. Waktu itu aku masih SMP. Laras tersenyum tipis, lalu meneguk tehnya. Suasana kembali hening. Namun, entah kenapa, keheningan kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Tiba-tiba, bruk, suara keras dari luar rumah membuat mereka berdua tersentak. Apa itu? Aldi refleks berdiri. Laras juga tampak tegang. Kayaknya dari halaman belakang. Aldi melangkah menuju jendela, mengintip keluar. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Aku cek ke belakang, Tante, kata Aldi, berjalan menuju pintu dapur. Laras segera menahannya. Jangan, Aldi, bahaya. Tapi, belum sempat Aldi menyelesaikan kalimatnya, cetak. Listrik tiba-tiba padam. Ruang tamu seketika gelap gulita. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Aldi bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tante, jangan panik, kata Aldi pelan. Laras meraba-raba di sekitarnya, mencari sesuatu untuk berpegangan. Aldi, kamu di mana? Aku di sini, Tante. Dalam kegelapan, Laras melangkah mendekat. Aldi bisa merasakan kehadirannya yang begitu dekat, hingga ia bisa mencium aroma lembut parfumnya. Laras menyentuh lengan Aldi, membuat pemuda itu tersentak. Jangan takut, bisiknya. Aldi mencoba mengatur napasnya. Aku nggak takut, cuma... Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Aldi dan Laras sama-sama membeku. Laras, suara berat itu terdengar di tengah kegelapan. Jantung Aldi berdebar kencang. Itu suara ayahnya. Dalam beberapa detik, listrik kembali menyala. Laras berdiri kaku di dekat Aldi, wajahnya pucat. Aldi menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Pak Suryo berdiri di ambang pintu, keningnya berkerut. Matanya bergantian menatap mereka berdua. Kenapa kalian masih di ruang tamu? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Laras cepat-cepat menyusun ekspresinya, berusaha terlihat tenang. Lagi ngobrol, Mas. Terus tiba-tiba mati lampu. Pak Suryo menatap Aldi dengan tajam. Kamu belum tidur? Aldi menggeleng. Baru mau masuk kamar. Yah. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil sebelum melangkah ke dalam rumah, melepas sepatu, dan berjalan menuju kamarnya. Laras menghela napas pelan, matanya bertemu dengan Aldi. Dalam tatapan itu, seolah ada sebuah peringatan tak terucapkan. Malam ini telah mengubah segalanya. Aldi tahu itu. Ia harus berhati-hati mulai sekarang. Pesan moral. Dalam hidup, batasan harus tetap dijaga. Tidak peduli seberapa dekat hubungan seseorang, kesetiaan dan kehormatan tetaplah hal yang paling utama. Karena sekali batas itu dilanggar, tidak akan ada jalan untuk kembali.